Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hukum, bagaimana kabarnya pagi ini? Hari Senin 4 Maret 2024. Hari yang sangat indah, sejuk banget. Tadi Bu Ratna sempat jalan-jalan pagi. Ya, jalan-jalan pagi sebelum membuat audio ini. Alhamdulillah sudah bersih ya, untuk mengajar ya. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Sehat, bahagia, hari baru, semangat baru, diisi dengan hal-hal yang lebih baik dari kemarin. Ya, hari ini kita akan bahas penjahat dalam kriminologi ya, supaya belajarnya lancar. Kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah, terima kasih kami kabulkan doa kami. Berdoa selesai. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kawan-kawan hebat yang mau menambah wawasan dengan belajar hukum, kita akan belajar tema penjahat dalam kriminologi. Masih ingat kriminologi itu apa? Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan secara luas. Ya, jadi kalau kita belajar di Fakultas Hukum, ada pendukung hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi yang diberikan ya dan sebagainya. Itu ilmu pendukungnya disebut kriminologi. Kriminologi ini dipelajari agar para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan orang-orang yang ada di lembaga pemasyarakatan seperti penjara, LPA, dan sebagainya itu bisa menjalankan tugasnya dengan adil, bijaksana, manusiawi ya, sehingga hukum bisa ditegakkan dengan baik. Jadi kalau kita ngomong kriminologi, ilmu tentang kejahatan secara luas, yaitu objeknya itu yang dibicarakan pada kriminologi itu yaitu tentang kejahatan. Apa sih kejahatan itu? Pengertiannya, bentuk-bentuknya ya. Kemudian pelaku, yaitu pelaku kejahatan yang disebut dengan penjahat. Siapa sih penjahat itu yang kita akan bahas pada hari ini. Kemudian bagaimana reaksi masyarakat adanya kejahatan tersebut. Jadi kalau ada kejahatan itu, masyarakat biasanya merespon ya, karena mereka lah yang menjadi penilai bahwa ini kejahatan atau bukan, menjadi korban kejahatan ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau menurut ilmu hukum pidana yang baru, selain kita memperhatikan siapa itu penjahat, yaitu pelaku kejahatan, juga memperhatikan korban kejahatan, yaitu orang yang menderita akibat kelakuan dari pelaku kejahatan. Baiklah, kita akan bahas tentang penjahat dalam kriminologi. Bagaimana secara luas tadi paparannya ya, itu bisa untuk memahami penjelasan saat ini. Jadi kenapa Ibu membahas tema penjahat dalam kriminologi? Harapannya dengan tahu siapa itu penjahat, kita semua bisa menghindari untuk tidak menjadi penjahat dengan menghindari hal-hal yang ada pada kriteria siapa seorang penjahat itu ya. Jadi ini diberikan agar kita tidak menjadi penjahat, karena kita tahu kalau kriteria seperti ini berarti saya penjahat, dan itu sangat merugikan orang lain, sangat buruk, sangat tidak diharapkan oleh masyarakat, keluarga, saudara, terutama Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita ya, karena harapannya setiap orang itu menjadi anggota masyarakat yang baik. Baiklah, penjahat dalam kriminologi. Jadi secara kriminologis
yang disebut dengan penjahat itu bisa dipandang dari beberapa aspek, yaitu penjahat yang dilihat dari aspek yuridis, intelijensia, ekonomi, kemudian religius, aspek sosial, dan aspek filsafat. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi yang disebut dengan penjahat dalam artian yuridis adalah orang-orang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Nah, jadi kalau kita belajar tentang arti penjahat dalam artian yuridis atau ditinjau secara hukum, maka yang disebut penjahat itu adalah orang-orang yang melanggar undang-undang atau aturan hukum pidana, karena hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur masalah kejahatan. Bagaimana contohnya? Misalnya orang disebut penjahat jika dia melanggar undang-undang korupsi. Ya, dia disebut penjahat jika dia melanggar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang saat ini sudah lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kalau dulu kita menggunakan KUHP produk Belanda karena kita lama dijajah oleh Belanda. Ya, kemudian orang yang melanggar undang-undang pornografi, orang yang melanggar undang-undang terorisme, ya, subjek hukum orang penjahat itu kalau dulu yang disebut penjahat itu hanya orang, tapi karena perkembangan zaman yang disebut dengan penjahat pelaku kejahatan itu tidak hanya orang saja, tapi bisa juga berbentuk organisasi atau korporasi. Misalnya kejahatan di bidang perlindungan konsumen, produk-produk yang bisa merusak kesehatan karena mereka mencari keuntungan sehingga produknya itu disebarluaskan, ya, padahal itu mengandung zat-zat yang dilarang oleh undang-undang kesehatan karena bisa merusak kesehatan. Dulu misalnya ada kasus susu, ya, jadi susu itu tidak dari sapi kemudian ditambah hal-hal diproses di pabrik, ya, kemudian menjadi produk susu, tapi dari zat-zat kimia. Makanya di sini risiko akibat dari anak-anak yang minum susu dengan kandungan hanya dari zat-zat kimia ini sangat berbahaya, ya. Itu contohnya kejahatan, ya, yang penjahatnya, pelaku kejahatannya itu dari kelompok, organisasi atau perusahaan. Bagaimana teman-teman bisa tahu siapa penjahat dalam artian yuridis? Baiklah, ya, supaya bisa dipahami ilmunya, nanti video berikutnya akan Ibu bahas tinjauan penjahat dari beberapa sisi, ya, dari beberapa tinjauan. Harapannya dengan ini saudara tidak menjadi penjahat. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ikuti video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta ditonton sampai akhir supaya tambah wawasannya benar-benar mengerti. Terima kasih.